Bab 153. Benda apaan ini? Setelah membantu Sander Y akupuntur, Louis Lu duduk dan mengobrol sebentar dengan Kak Elsa. Kemudian melihat ada pasien masuk ke dalam, pun tidak mengganggunya lagi. Sekarang klinik Xinglin memiliki pembagian kerja yang jelas. Agus Yu bertanggung jawab atas konsultasi. Elsa Lin bertanggung jawab atas akupuntur. Terkadang beberapa siswa Agus Yu yang memiliki identitas berbeda juga akan datang untuk membantu. Namun Elsa Lin meminta mereka meresepkan obat dan mengurus kerjaan akupuntur sendiri. Elsa Lin mempelajari akupuntur dengan sangat cepat dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi juga. Namun ia kurang latihan. Oleh karena itu ia membutuhkan banyak latihan untuk menstabilkan kemampuan akupunturnya. Louis Lu meninggalkan klinik Xinglin. Namun dalam perjalanan pulang, tatapan ia justru tiba-tiba berubah dingin. Ada orang menguntitnya. Louis Lu tidak mencari dan mengejutkan orang ini. Justru berjalan dengan santai. Dan berjalan masuk ke dalam gang yang sangat terpencil. Akhirnya berhenti melangkah dan berujar. Menguntit begitu lama. Apakah bisa keluar sekarang? Kaca. Sosok bayangan di belakang mendarat ke lantai. Dan kalimat pertama yang ia lontarkan justru membuat Louis Lu merinding. Memang benar kamu adalah seorang kultivator. Suara dingin pria ini terdengar. Louis Lu langsung menoleh dan melihat. Pupil matanya mengecil. Hanya melihat orang di depannya dengan rambut acak-acakan. Kulit pucat. Memancarkan aura gelap dan lembab dari sekujur tubuhnya. Bagaimana bisa ada aura seperti ini di tubuh manusia? Dan yang paling menyeramkan adalah, ia bisa langsung tahu Louis Lu adalah seorang kultivator. Yang menjelaskan kemungkinan orang ini juga merupakan seorang kultivator. Louis Lu, kamu mungkin tidak mengenalku, tapi aku mengingat jelas namamu. Saking jelasnya, aku bahkan ingin mengukirnya di tulangku. Pria ini kembali melontarkan kata-kata yang membuat orang terkejut. Louis Lu mengerutkan kening dan bertanya, apakah antara kita terdiri dendam? Ia sangat yakin. Dirinya belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Namaku Joseph Gu. Joseph Gu. Louis Lu mengerutkan kening lagi. Pria ini tersenyum sinis. Apakah kamu merasa bingung? Kalau begitu aku akan memberimu petunjuk lain. Titan Gu adalah putriku. Pria yang memancarkan aura dingin ini adalah ayah Titan Gu, Joseph Gu. Saat itu, ketika Titan Gu menikah dengan keluarga Chen di kota Jiang Utara, Joseph Gu mengira keluarga Gu akan bangkit. Namun siapa sangka suatu sore Titan Gu ternyata berubah gila. Selanjutnya keluarga Chen mengumumkan mereka akan keluar dari kota Jiang. Joseph Gu pernah menemukan keluarga Chen dan ingin mencari tahu apa yang terjadi. Namun ketika keluarga Chen melihatnya, mereka justru memukulinya seperti melihat musuh mereka. Kemudian, selama Titan Gu berubah gila, ia tidak sengaja tersandung jatuh ke air dan tenggelam. Joseph Gu sangat sedih. Justru tidak sengaja menemukan selembar kertas di kamar Titan Gu. Di kertas penuh dengan nama Louis Lu. Goresannya sangat kuat sehingga beberapa lembar kertas berubah tembus. Pada saat itu, Joseph Gu tahu alasan putrinya menjadi gila pasti tidak bisa lepas hubungan dari orang bernama Louis Lu ini. Oleh karena itu ia menyalahkan putrinya yang meninggal karena tenggelam kepada Louis Lu. Jadi, kamu sekarang tahu mengapa aku mencarimu, kan? Joseph Gu menggertakkan gigi. Wajahnya terlihat sangat ganas. Dan matanya seperti akan sobek. Ekspresi ini sama sekali bukan ekspresi yang bisa dilakukan oleh manusia normal. Louis Lu berpikir sejenak dan berujar. Putrimu tenggelam adalah sebuah insiden. Tapi aku penasaran. Bagaimana kamu berubah menjadi seperti ini? Asal bicara. Joseph Gu tidak menjawab pertanyaan Louis Lu, melainkan meraung dan berujar.
Kamu yang membunuh putriku. Jika kamu tidak membuatnya gila, bagaimana mungkin ia kesandung dan jatuh ke air? Hari ini aku kemari karena ingin membuatmu masuk neraka dan meminta maaf kepada putriku. Ia membuka mulutnya tiba-tiba, memuntahkan kabut hitam. Kemudian kabut hitam menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat semakin aneh. Awalnya Louis Lu merasa Joseph Gu adalah orang yang kasihan. Namun melihatnya seperti ini, ia pun sudah tahu Joseph Gu bukan lagi orang normal. Sebenarnya kabut hitam itu apa? Arwah kah? Cahaya biru memancar di alis Louis Lu dan membuka mata sejati. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ternyata sama sekali tidak bisa melihat benda apa itu. Saat ini, Joseph Gu sudah beraksi, menyerang ke arah Louis Lu seperti hantu. Aura dingin membuat seluruh gang seperti masuk ke dalam keadaan yang bahaya. Louis Lu menghembuskan napas. Cimat biru kuno pun terbang keluar, menepuk kabut hitam di tubuh Joseph Gu. Justru tidak melihat efek apapun. Ini menunjukkan kabut hitam itu sama sekali bukan hantu. Cara pertapa Tao sama sekali tidak berguna padanya. Bagaimana bisa orang ini berubah menjadi seperti ini? Louis Lu bergerak menghindar serangan dari Joseph Gu. Jari-jari Joseph Gu seperti bilah baja, merobek 5 bekas jejak tajam di dinding. Kemudian berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju ke arah Louis Lu lagi. Mimik wajah Louis Lu terlihat serius. Kekuatan sihir tanpa nama berputar di dalam tubuhnya. Api Cian tiba-tiba muncul di telapak tangannya, yang terhubung erat dengan Joseph Gu. Cici. Api membara dengan liar. Akhirnya melihat kabut hitam di tubuh Joseph Gu sedikit menghilang. Louis Lu menggunakan kesempatan ini. Kilatan api lainnya menyala kembali. Beberapa saat kemudian, hanya mendengar teriakan histeris muncul dari tubuh Joseph Gu. Jeritan ini bukan dari Joseph Gu, melainkan dari kabut hitam. Sebenarnya apaan ini? Louis Lu menjadi semakin penasaran. Hendak melepaskan kabut hitam itu dari tubuh Joseph Gu. Justru tiba-tiba melihat kabut hitam itu menyusut dan kembali masuk ke dalam tubuh Joseph Gu. Bang! Joseph Gu jatuh ke lantai. Louis Lu maju menghampiri untuk melihat. Menemukan ia sudah tidak bernapas. Kemudian membalikkan tubuhnya. Baru menyadari seluruh punggungnya sudah berubah kosong dan dapat melihat tulangnya dengan jelas. Terlihat jelas. Kabut hitam aneh itu menggunakan Joseph Gu untuk bersembunyi dan menyelinap ke tanah. Ini adalah sumber bahaya yang tersembunyi. Joseph Gu sendiri adalah orang yang tidak memiliki kultivasi apapun. Namun setelah dirasuki oleh kabut hitam, ternyata bisa menampilkan kekuatan yang setara dengan energi refining tingkat ketiga, yang menunjukkan betapa anehnya itu. Selain itu, Joseph Gu bisa langsung mengetahui Louis Lu adalah seorang kultivator. Sepertinya juga karena kabut hitam ini. Yang menjelaskan kabut hitam ini ada pemikiran. Ini semakin menyeramkan. Louis Lu merasa sedikit khawatir. Namun setelah merasakan dengan saksama, justru sudah tidak merasakan aura dingin itu. Yang berarti kabut hitam ini telah pergi menjauh. Louis Lu memandang jenazah Joseph Gu. Terdiam sejenak. Kemudian bola api dibakar olehnya menjadi abu. Untungnya gang ini sedikit terpencil. Pada dasarnya tidak ada orang. Dan tidak ada CCTV di sekitar. Jika membiarkan orang melihat apa yang terjadi, pasti akan ketakutan. Bersambung.